Universitas Islam Malang, kampus unggul berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus yang asri, sejuk, dan nyaman. Kurikulum kreatif, inovatif, dan inventif. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, wabil khusus pemirsa Batu TV yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu peristiwa luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan, yakni peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Dalam keterangan-keterangan kitab tafsir disebutkan bahwa proses turunnya Al-Quran ini terjadi secara dua tahap. Yang pertama disebut dengan daf'ah wahidah atau turunnya Al-Quran secara sekaligus, yakni dari Lauhul Mahfud menuju Baitul Izzah atau Sama'id Dunya, langit dunia. Yang ini Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Ayat yang berkenaan dengan peristiwa ini termaktub di antaranya terdapat pada surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di ayat lain juga dijelaskan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Hikmah dari diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan yang belum disebutkan secara jelas tanggal berapa, ini memberikan hikmah kepada umat muslim untuk senantiasa beribadah secara sungguh-sungguh mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan harapan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Peristiwa turunnya Al-Quran yang kedua adalah peristiwa yang turun Al-Quran secara berangsur-angsur atau disebut dengan istilah munjaman. Al-Quran turun secara bertahap, yakni dari Sama'id Dunya atau Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Hikmah yang terkandung daripada Al-Quran diturunkan secara bertahap sebagaimana termaktub dalam surat Al-Furqan ayat 32 yang merupakan jawaban dari perkataan orang-orang kafir yang bertanya, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekali saja atau jumlatan wahidan? Di sana Allah menjelaskan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Ini sebagai bukti bahwa turunnya Al-Quran secara bertahap merupakan bentuk penguatan Allah kepada hati Nabi Muhammad. Itu hikmah yang pertama. Artinya ketika Al-Quran turun secara bertahap membuktikan tanda kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Hikmah yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap adalah untuk memberikan penguatan, pedoman kepada para umat muslim. Kita tahu bahwa awal mula Islam berkembang, umat muslim masih memiliki kelemahan hati, kelemahan iman. Disinilah Al-Quran turun secara bertahap memberikan penguatan kepada umat muslim terkait dengan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan masalah akidah, masalah ibadah,
maupun masalah-masalah yang lainnya. Hikmah yang ketiga, Al-Quran turun secara bertahap untuk merespon dari berbagai macam persoalan yang berdinamika, persoalan yang beragam. Salah satu adalah peristiwa dari sahabat yang bernama Mursid Al-Ghonawi, yang di situ ketika diutus Rasulullah ke Mekah, kemudian ada seorang wanita yang cantik dan kaya raya untuk menawarkan diri untuk dinikahinya. Sampai singkat cerita, akhirnya sahabat Mursid melaporkan kejadian itu, kemudian turunlah ayat wala tunkihul musyrikat wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah engkau menikahi orang-orang mukmin sebelum mereka beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa Batu TV yang berbahagia, demikianlah tadi hikmah nuzulul Al-Quran. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, terutama pada saat turunnya Al-Quran yang di sana disebutkan secara berangsur-angsur tepat di tanggal 17 Ramadan, kita dapat senantiasa memedomani Al-Quran dalam segala aspek kehidupan kita. Semoga kita semua termasuk umat muslim yang taat beribadah, taat dengan aturan-aturan agama, sehingga kita nantinya ketika menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Demikian uraian singkat yang dapat kami sampaikan terkait hikmah nuzulul Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju world class university.